Shalom saudara. Shalom. Saya mau ajak semua kita untuk memuji menyembah Dia. Kita mau bersyukur atas segala yang Tuhan beri kepada kita. Kita mau bersyukur karena kasih setianya. Tiap-tiap hari, tiap-tiap jam Dia selalu bersama kita. Dan saat ini saat yang indah buat kita semua umat Tuhan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu pujian dan pengagungan atas namanya. Karena hanya dengan pujian yang berasal dari hati kita, hanya dengan persembahan pujian yang berkenan di hadapan Tuhan, itu yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Mari kita puji Dia. Tuhan mulia namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Tuhan mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihku memahkotaiku, sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu Tuhan. Bila ku pandang
agunkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari semua berkata, Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Yang datang dengan senang hati.
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, aku tersungkur menyembah-Mu. Hanya hari ini kami kembali mengadakan ibadah live streaming, Bapak. Biarlah hadirat-Mu yang memenuhi hati kami, memenuhi tempat ini, dan memenuhi setiap hati jemaat-jemaat dimanapun Engkau berada. Kasih kemuliaan Tuhan melingkupi kami semua. Biarlah Roh Kudus Engkau yang berkarya, Engkau yang melembutkan hati kami semua. Biarlah hati kami dipersiapkan menjadi tanah yang gembur, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, kami tidak hanya mendengar, tapi menjadi iman dan menjadi perbuatan dalam kehidupan nyata kami. Nyatakan Tuhan apa yang ingin Kau nyatakan. Berbicaralah secara pribadi lepas pribadi. Kami serahkan ibadah live streaming ini kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus, lakukan apa yang Kau mau, apa yang Kau rindukan, laksanakanlah. Kami percaya Engkau Allah yang ajaib. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mulai lagi ibadah live streaming, dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema iman dan perbuatan. Kita baca dahulu di ayat Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?
Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ibu, bapak, dan jemaat yang di dalam Kristus, seumpama kita mempunyai sebuah ladang, ya, kemudian kita punya iman bahwa ladang ini akan menghasilkan, akan memberkati kehidupan kita, tetapi kita tidak berbuat apapun. Kita tidak mencampur tanahnya, kita tidak membuang rumput-rumput liarnya, dan tidak menanam benih, tidak memberi pupuk, dan tidak menyiraminya setiap hari, maka ladang itu tidak akan menghasilkan apapun yang kita harapkan. Maka iman tanpa perbuatan akan mati. Kita akan belajar tentang iman dan perbuatan ini dari seorang tokoh Alkitab. Kita baca dahulu di Yakobus 2 ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Sangatlah menarik terhadap tokoh Rahab ini, karena kita tahu Rahab adalah seorang pelacur. Di dalam ayat 25 disebutkan Rahab si pelacur itu. Di dalam kitab suci ada kata-kata seperti ini, itu selalu punya maksud, ya. Mengapa kok embel-embel si pelacur itu disebutkan dalam ayat ini, ya? Nah, tetapi Rahab masuk dalam silsilah Yesus. Ini sangat menarik, ya. Kita akan baca bersama kisah Rahab ini ada di kitab Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24. Tetapi kita tidak akan baca semuanya, ya. Nanti jemaat di dalam Tuhan bisa membaca di rumah. Kita akan baca dulu Yosua 2 ayat 1 sampai 3. Yosua bin Nun dengan diam-diam lepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Nah, dikatakan di sini, sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal. Di dalam terjemahannya, rumah ini adalah harlot house. Harlot house itu adalah penginapan, tempat pelacuran. Jadi Rahab tidak hanya sebagai pelacur, tetapi dia memiliki rumah pelacuran itu. Artinya Rahab bukan pelacur biasa. Dia sudah menjadi mucikari. Kalau zaman sekarang disebutnya mucikari, ya. Jadi Rahab itu dikatakan rumah seorang perempuan sundal, ya. Nah, Rahab ini juga menjadi pelacur yang terkenal di kota Yeriko. Kenapa? Karena begitu ada mata-mata, raja itu langsung nyuruhnya datang ke rumah Rahab. Artinya Rahab itu sudah dikenal sebagai seorang pelacur yang luar biasa, ya. Nah, singkat cerita, Rahab itu menyembunyikan para pengintai bangsa Israel itu di rumahnya,
Dan ketika malam, Rahab menemui mereka. Kita baca di Yosua 2 ayat 8 sampai 11. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas Sodom dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dari segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah." Jemaat dikasih Tuhan, ketika seluruh bangsa Kanaan dan kota Yeriko mendengar tentang kisah bangsa Israel, bagaimana bangsa Israel telah keluar dari tanah Mesir, bagaimana Allah itu membelah laut teberau sehingga bangsa Israel dapat keluar, tetapi bangsa Mesir justru tertutup dan banyak yang meninggal. Bagaimana Tuhan menjawab banyak doa-doa bangsa Israel. Ini membuat bangsa Israel, bangsa Kanaan sangat ketakutan. Hati mereka gemetar. Tetapi apa respon Rahab? Rahab berbeda. Rahab melihat sesuatu yang luar biasa, suatu perbedaan yang luar biasa dari dewa-dewa Molok yang mereka sembah. Rahab menangkap ini Allah yang hidup, Allah di atas langit, Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Dia melihat perbuatan Allah yang berbeda. Dia menangkap Allah yang hidup. Itu respon Rahab, ya. Tetapi Roh Kudus zaman dahulu itu belum ada. Tetapi Allah itu mengaruniakan hati nurani kepada seluruh orang di bumi. Maka Rahab menangkap ini melalui hati nuraninya. Ketika hati nuraninya tumbuh, dia tergoncang, imannya tumbuh. Dia mulai mempercayai Allah yang hidup ini. Tetapi kita lihat, ketika Rahab imannya hidup, apakah dia meninggalkan dosanya? Tidak. Rahab tetap sebagai pelacur. Dia terus tidak berubah. Dia tetap dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah kita sama seperti Rahab? Bukan sebagai pelacur, tetapi kita pun sama dengan Rahab. Kita tetap melakukan dosa-dosa yang Allah tidak sukai. Contohnya, ketika kita percaya kepada Yesus, bukankah Yesus memerintahkan kita mengampuni orang yang menyakiti kita? Tetapi banyak orang Kristen yang tidak mau mengampuni. Banyak pula ketika kita percaya Yesus, bukankah istri-istri disuruh tunduk kepada suaminya? Tapi banyak istri-istri yang menanduk suaminya. Dan kepada para suami, bukankah dikatakan bahwa Yesus perintahkan untuk mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaatnya. Tetapi para suami, ketika istri meminta bantuan kepadamu, bukankah kita kadang-kadang sering gak rela, ngedumel, ngomel? Kita tidak memenuhi apa perintah Tuhan. Saya juga sama. Bukan saya suci kudus, tidak. Saya pun sama. Saya sudah percaya Yesus. Saya tahu Yesus bisa menolong saya. Tetapi dalam perjalanan usaha saya, kadang-kadang saya tidak tanya Tuhan dulu. Bukankah dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri? Tapi saya pun jatuh bangun. Dalam menjalankan usaha, kadang-kadang saya tidak bertanya Tuhan dulu, saya langsung melangkah. Artinya kita manusia, kita tidak bisa lepas dari dosa. Dan kita sangat butuh kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita
kita tidak akan bisa. Nah, ini dari sisi Rahab. Dia tetap melakukan dosanya meskipun imannya sudah tumbuh. Tetapi coba kita lihat dari sisi Allah. Bagaimana tanggapan Allah terhadap Rahab? Allah punya hati yang penuh dengan kasih. Allah mempunyai hati yang sangat mengasihi umatnya. Dia menerima Rahab, dia tetap menerima Rahab, dan dia tetap sabar menunggu Rahab bertobat. Nah, kita lihat hatinya Allah ini, betapa Allah luar biasa. Nah, di sini kita harus belajar hatinya Allah. Bukankah kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Maka kita pun harus mengejar keserupaan ini dengan Allah. Kita harus punya hatinya Allah. Di sinilah fungsi gereja lokal kita ada. Memang selama COVID ini kita bisa bebas. Mau kita online, kita cari khotbah, dari siapapun kita bebas, kita bisa. Tetapi inilah fungsi gereja lokal. Ketika engkau berjemaat, ketika kita sama-sama bergaul dalam satu gereja, kita dibentuk karakternya. Kita dibentuk mempunyai hati seperti Allah. Kita belajar untuk menerima segala kesalahan orang. Kita menerima segala dosa orang. Kita menerima dan mengasihi orang-orang itu. Ada suatu cerita. Ini bukan cerita, ini kisah nyata. Ya. Ada sebuah gereja di mana ada seorang wanita yang dia sudah diketahui orang bahwa dia itu bolak-balik jatuh dalam perzinahan. Tetapi ketika dia berusaha bertobat dan dia masuk satu gereja, tahu tidak ibu-ibu, bapak-bapak, dalam gereja itu jemaatnya semua geger, pro dan kontra untuk menerima wanita tersebut. Bukan hal yang mudah. Tetapi disinilah fungsi gereja lokal, untuk kita mempunyai hati seperti Allah, menerima setiap orang-orang yang berdosa. Bukankah dikatakan di Matius 9 ayat 12, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Di sini kita belajar menerima pendapat orang. Di sini kita belajar menerima karakter orang, latar belakang masa lalu orang yang berbeda-beda, pendidikan keluarga yang berbeda. Kita belajar untuk menerima semuanya. Inilah fungsi gereja lokal, pembentukan karakter, supaya kita dimurnikan di hadapan Allah dan mempunyai hati seperti Allah. Kita menerima pribadinya, tetapi kita menolak dosanya. Ya, kita kembali ke kisah Rahab. Mengapa pelancong seperti Rahab masuk dalam silsilah Yesus? Mengapa Rahab bisa berkenan di hadapan Allah? Mengapa Rahab bisa mendapatkan jalan keluar dari Allah? Pertama, Rahab punya respon yang luar biasa. Rahab punya respon yang berbeda dengan orang-orang lain. Dia tidak seperti bangsa Kanaan. Dia membandingkan dewa Molok yang dia sembah. Orang-orang di bangsa Kanaan itu harus mengorbankan anak-anaknya. Tetapi dia melihat apa yang terjadi. Ya. Nah, dia menemukan. Nah, ketika dia menemukan, dia berespon, dia percaya. Itu pertama. Kedua, Rahab punya iman. Punya iman dan punya kerinduan yang besar terhadap Allah yang hidup. Buktinya apa? Kita baca di Yosua 6 ayat 25. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Ketika seseorang mempercayai sesuatu, dia meyakini sesuatu, dia akan bisa mempengaruhi orang lain. Tapi kalau dia tidak punya itu, dia tidak akan bisa mempengaruhi. Dan lihat, Rahab bisa mempengaruhi tidak hanya ayah ibunya, tetapi sanak saudaranya dan kaum keluarganya bisa bersama-sama diajak keluar dari bangsa Kanaan mengikuti bangsa Israel. Artinya dia punya keyakinan yang penuh akan Yesus. Akan Allah. Ya. Nah, kemudian Rahab sangat percaya kepada Allah. Dia berani. Rahab berani
dia menyimpan, menyembunyikan para pengintai, itu resikonya besar loh. Kenapa? Ketika dia ketahuan oleh raja, dia akan bisa ditangkap dan dibunuh. Coba kalau zaman sekarang kita menyembunyikan mata-mata dari negara lain, kita bisa langsung didatangi dari tentara, dari polisi untuk menangkap kita. Demikian juga Rahab. Rahab sangat berani mengambil langkah ini. Dia tahu inilah jalan keluar. Dia menangkap maksud Tuhan. Dia tahu dia tidak bisa akan berubah kalau dia ada di bangsa Kanaan. Kenapa? Statement pelacur itu sudah sangat kuat di bangsa Kanaan. Dia harus keluar dari bangsa Kanaan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berubah. Dan saya katakan, Rahab itu benar-benar percaya, ya. Kenapa? Karena dia bertobat sungguh-sungguh. Ketika dia sebagai pelacur, brand image ini sudah kuat. Ketika dia di bangsa Kanaan, dia akan merubah usahanya. Dia tidak menjadi pelacur lagi, merubah penginapannya pun dia akan menemui kesulitan. Karena embel-embel ini sudah sangat kuat. Jadi dia tahu ketika pengintai ini datang, inilah jalan keluarku, satu-satunya untuk berubah. Ya, nah, Rahab berani meninggalkan bangsa Kanaan dan bergabung dengan bangsa Israel. Dan coba lihat, ketika Rahab punya iman, dia pun melangkah dengan perbuatannya. Dia tidak cuma beriman, percaya, tetapi dia melangkah. Ketika dia meninggalkan bangsa Kanaan dan dia bergabung dengan bangsa Israel, dia berubah. Dia tidak membuka lagi penginapan untuk pelacuran. Dia tidak menjadi pelacur lagi. Dia benar-benar bertobat, ya. Dia menjadi petani gandum. Kita lihat di dalam silsilah Yesus, yaitu di Matius 1 ayat 5, dikatakan begini: Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, dan Obed memperanakan Isai. Dan kita lihat juga di Rut 2 ayat 1, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Kita tahu dalam kitab Rut ini, Boas itu adalah seorang pemuda yang kaya raya. Dan Boas ini adalah petani gandum. Seorang yang pemuda yang sudah bisa langsung kaya raya, itu berarti orang tuanya yang diberkati. Orang tua yang diberkati. Dan di sini mereka hidup dari bertani gandum. Artinya Rahab, dia berubah, bertobat, dia berhenti dari pelacurannya. Dia berganti menjadi petani gandum. Dan lihat saudara-saudari, lihat jemaat, ketika kita punya iman, ya, Rahab mempunyai iman. Dia yakini iman itu. Dia bertobat dari kehidupannya. Dia punya kerinduan yang sangat besar untuk bertobat. Tuhan yang berikan jalan keluar. Tuhan yang kirimkan pengintai. Tuhan yang mengizinkan Rahab berpindah dari bangsa Kanaan pindah ke bangsa Israel. Ada pertobatan yang luar biasa. Coba jemaat yang dikasih Tuhan, bukanlah, menurut saya itu sangat berat. Seorang pelacur yang ibaratnya hanya duduk melayani tamu, kemudian melakukan mungkin tidur atau bagaimana, semua pekerjaan capek. Tetapi jauh lebih capek mengawali menjadi petani. Ini perubahan yang radikal, perubahan yang luar biasa. Dia harus mencangkul, dia harus menyiangi, dia harus nyabutin rumput liar, dia harus kena panas sinar matahari. Bukanlah hal yang mudah untuk Rahab berubah dari seorang pelacur menjadi petani gandum. Tetapi imannya yang disertai dengan perbuatannya, maka Tuhan akan memenuhi janji-janjinya. Maka iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita bisa lihat Rahab. Bila Rahab tidak melangkah dengan iman, yaitu menerima dan menyembunyikan para pengintai,
membuat perjanjian dengan para pengintai, dan Rahab meninggalkan kehidupan yang lama, memulai dengan kehidupan yang baru. Rahab tidak akan pernah menerima janji Tuhan. Demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar bersama-sama. Bila kita mengharapkan janji Tuhan, maka iman harus disertai dengan perbuatan. Mari pemain musik, kita percaya ketika kita berubah dan kita meresponi apa yang firman Tuhan lakukan, apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, dan kita bertobat dari segala kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah, kita percaya Allah akan menjawab doa-doa kita. Dia akan memenuhi janji-janjinya. Sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah Allah. Ajari kami Tuhan, ajari kami untuk mempunyai iman, ajari kami untuk kerinduan yang sangat besar untuk kami dapat meninggalkan setiap dosa-dosa kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, ubah hati kami, ubah hati kami untuk kami lebih mengasihi Engkau lagi ya Bapa, sehingga kami dapat berubah, kami dapat mengubah hidup kami. Kami tidak mau kami hidup di dalam dosa Tuhan. Ajari kami, beri kami, ubah hati kami, supaya kami mempunyai hati yang seperti Engkau ya Allah. Hati yang penuh kasih, hati yang dapat menerima setiap orang-orang yang Kau letakkan di dalam
lingkungan kami, di sekitar kami. Murnikan hati kami, murnikan ya Allah, ya Roh Kudus. Berikan kami hati-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat menerima setiap orang-orang yang berbeda, setiap orang-orang dengan pendidikan yang berbeda, dengan kelakuan yang berbeda, pendapat setiap orang yang mungkin tidak sesuai dengan pendapat kami. Berikan kami Tuhan hati yang rela untuk berkorban, hati yang rela untuk meninggalkan setiap hal yang dosa-dosa kami, dosa-dosa yang kami nikmati, dosa-dosa yang mengikat kami, cara pikir kami yang lebih mengutamakan logika kami, yang kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ubah hati kami, untuk hati kami benar-benar terus terarah kepada-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, lakukanlah apa yang seperti Engkau mau. Kami rindu, kami benar-benar rindu, rindu serupa segambar dengan Allah, hati Allah yang ada di dalam hati kami, supaya kami menerima setiap pribadi. Berikan hikmat kepada kami semua di tempat ini, bagaimana kami harus berlaku dan berkata-kata, sehingga setiap perkataan kami, perbuatan kami tidak menyakitkan orang lain, tapi memuliakan nama-Mu dalam setiap laku dan tindak kami. Kami mau punya iman seperti Rahab ya Tuhan, mempunyai iman dan kerinduan yang besar untuk keluar dari dosa. Berikan kekuatan kepada kami untuk kami benar-benar melakukannya. Berikan kami jalan keluar, berikan kami Tuhan lepas dari segala ikatan dosa Tuhan. Bawa kami keluar Tuhan. Kami bosan dengan segala ikatan dosa, segala apapun yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Tetapi kami mau mencintai dan mengasihi-Mu dan mempunyai hati seperti-Mu ya Allah. Roh Kudus, buat kami berkenan di hadapan Allah. Ya Tuhan, kami percaya firman-Mu yang dinyatakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami telah menaburkan, tetapi Engkau yang menumbuhkan firman ini dalam hati kami. Tidak hanya kami dengar, tetapi Kamu lakukan dalam hidup kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selidikilah hatimu. Apa yang masih mengikat engkau, apa yang masih kau lakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ambil keputusan untuk meninggalkan segala dosa itu. Lihatlah Allah yang penuh kasih, Allah yang menerima engkau dengan segala dosa-dosa kita, Allah yang menerima pribadi kita. Dia begitu mengasihi kita. Terima kasih ya Roh Kudus, kasih-Mu sungguh nyata. Teruslah berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Selidiki hati kami, ingatkan hati kami, dan berikan kami kemampuan untuk meninggalkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan,
merindukan hati kami untuk berdoa secara khusus dalam keadaan COVID-19 ini Tuhan. Biarkan telah ditetapkan new normal. Biarkan Kau menjagai dan melindungi setiap kami. Biarkan Tuhan kami boleh menjaga dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga segala sesuatunya kami yakin percaya Tuhan, penyertaan pertolongan Engkau sertai kami. Terlebih kami ini mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam perlindungan pertolongan-Mu. Biarkan kami merindukan Tuhan Kau melawat bangsa kami ini Tuhan, bangsa Indonesia. Kami merindukan supaya dan setiap lutut bertunduk dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Dengan terjadinya COVID-19 ini dalam seluruh dunia ini, biarkan kami merindukan bangsa-bangsa untuk datang dan menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kami merindukan hujan pertobatan, hujan keselamatan Tuhan nyatakan atas bangsa-bangsa di muka bumi ini, sehingga bumi ini dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Kami sangat merindukan Tuhan. Jadikan satu inilah waktunya. Kami berdoa jangan sampai ada satupun ciptaan-Mu itu binasa. Tapi inilah waktunya lawatan Allah terjadi atas kami ya Tuhan. Kami merindukan inilah saatnya Tuhan. Hujan keselamatan, hujan pertobatan Tuhan Kau nyatakan bagi bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Terlebih Kau pakai setiap kami gereja-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Jadikan kami Tuhan menjadi gereja yang merindukan. Kami ini menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Biarkan gereja-Mu ini Tuhan kami bersatu bersama, saling bergandeng tangan, saling kami Tuhan bekerja bersama, saling menerima satu dengan lain di dalam kekurangan dan kelebihan kami, untuk kami merindukan tubuh Kristus yang tersusun dengan rapi. Inilah waktunya Tuhan kami merindukan. Selamatkan bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Kami berdoa, berikan Tuhan kekuatan, kemampuan bagi setiap hamba-Hamba-Mu dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun. Berkati kami dan lawat setiap kami ya Tuhan, untuk membawa dalam setiap kami umat-Mu menjadi umat yang sungguh berkenan layak di hadapan-Mu. Dan juga untuk kami setiap kami hamba-hamba-Mu, supaya kami boleh Tuhan memiliki hati yang murni, hati yang kudus, hati yang berkenan layak di hadapan-Mu. Oleh karenanya Bapa, kami merindukan inilah saatnya penyertaan pertolongan Tuhan Kau sertai kami. Terlebih juga Tuhan, kami berdoa, ya Tuhan, untuk dalam pemerintahan yang ada di pusat sampai daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah, berkat anugerah kasih Kau limpahkan mereka, jadikan menjadi pemerintah-pemerintah takut akan Tuhan, karena itu adalah wakil Allah. Biarkan kami rakyat boleh menerima dan tunduk pada pemerintah yang kami merindukan. Inilah lawatan Allah terjadi atas bangsa-bangsa di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena kami yakin percaya, ketika kami merespon akan dalam pujian penyembahan kami, ketika kami merespon akan firman-Mu, ketika kami mau berubah, punya kerinduan untuk iman dan perbuatan, kami yakin percaya Tuhan, mujizat Tuhan nyatakan atas kami. Dan apa saja yang kami doakan, yang kami pinta saat ini Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur, iman kami yang lemah Tuhan kuatkan setiap kami, sehingga menjadikan kami merindukan inilah waktunya semangat Tuhan Kau nyatakan atas kami. Lebih lagi kami mengenal dan lebih dekat dengan Kau. Lebih lagi kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat ini jemaat Tuhan, arahkan hati kita dan terimalah berkat datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih dan rahmat damai sejahtera pada Allah Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus mempersatukan Roh Kudus menyertai engkau pada hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datangnya kedua kalinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.